Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Assalamu alayka ya Aba Abdillah wa ala arwahi allati hallat bi finaik. Alayka minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiyal layl wan nahar. Wa la ja'alahu Allahu akhiral ahdi minni li ziyaratikum. Assalamu ala al-Husain wa ala Ali ibn al-Husain wa ala auladil Husain wa ala ashabil Husain. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, Husain minni wa ana min Husain. Husain dariku dan aku dari Husain. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda demikian. Ahabballahu man ahabba Husaina. Allah akan mencintai orang yang mencintai Husain. Wa abghadallahu man abghada Husaina. Dan Allah akan murka, membenci orang yang membenci kepada Husain. Husain sibtun minal asbab. Husain adalah salah satu dari cucu atau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Bertepatan dengan hari-hari Muharram ini, duka nestapa telah menimpa keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, ahlul bait Nabi alaihi wassalam. Al-Fakir di sini mengutip dari sebuah sejarah, yaitu salah satu dari kejadian pada waktu itu ada kelompok yang sedang menuju ke negeri Syam. Kelompok itu adalah kelompok dari Yaman. Lalu Imam Husain alaihissalam mengutus dari pengikutnya untuk menghadang kelompok yang akan menuju kepada Yazid bin Muawiyah. Mereka adalah kabilah atau kelompok yang berasal dari negeri Yaman. Mereka pada saat itu membawa harta yang banyak yang akan diserahkan kepada Yazid bin Muawiyah, akan sebagai tanda seperti upeti atau penyerahan, yang mana mereka mungkin tidak mengetahui figur dari Yazid bin Muawiyah. Lalu Imam Husain pun melihat kelompok itu dan mengutus untuk mencegat dan meminta harta itu untuk diberikan kepadanya. Bahwa kejadian atau peristiwa seperti ini bukanlah Imam Husain alaihissalam merampas, mengambil tanpa izin. Kita perlu ketahui sejarah pada saat kejadian itu menggambarkan saat itu Imam Husain adalah sebagai imam, pemegang hak, pemegang kepemimpinan untuk memutuskan segala permasalahan kaum muslimin pada saat itu. Jadi kalau kita melihat bahwa konsep dalam ajaran Ahlul Bait Syiah Imamiyah, setiap imam adalah maksum. Setiap imam terpelihara dari dosa, tidak melakukan kesalahan, karena mereka adalah pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, bahwa Imam Husain adalah sebagai imam yang berhak untuk menghentikan kelompok itu dan mengambil harta itu untuk diserahkan kepadanya. Untuk apa? Untuk maslahat kaum muslimin. Karena Imam Husain melihat bahwa harta yang dibawa oleh kabilah Yaman itu akan diberikan kepada Yazid bin Muawiyah, dan pasti mereka akan menggunakan untuk maksiat dan untuk memerangi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Imam Husain langsung mengambil tindakan dengan cepat.
Kita perlu ketahui, di dalam Al-Quran dikatakan an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim, bahwa nabi itu lebih mulia dari diri kita ini. Nabi harus didahulukan, nabi harus diutamakan daripada diri-diri kita dan harta-harta kita. Karena itu, kenapa kita harus taat kepada imam sebagaimana kita taat kepada nabi? Karena nabi adalah lebih mulia dan harus diutamakan dari diri kita. Sebagaimana ayat mengatakan, an-nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi itu lebih mulia di antara kaum mukmin, yaitu di antara diri-diri kita ini sebagai kaum mukmin. Jiwa nabi memang bukan jiwa imam. Nabi dan imam berbeda. Sebagaimana Nabi Adam, Nabi Nuh dan seterusnya pasti memiliki perbedaan, tapi dalam konsep dan tugas memiliki kesamaan. Dalam makom memiliki kesamaan para nabi yang ada. Dalam kedudukan kita harus mendahulukan para nabi daripada diri kita, dan itu ada juga di dalam tugas atau sikap kita kepada para imam alaihimussalam, bahwa nabi lebih mulia dari setiap manusia yang ada, baik secara diri kita ataupun harta dan segala permasalahan yang ada. Bahwa nabi memiliki wilayah secara umum, secara luas, demikian pula imam memiliki wilayah secara umum dan luas. Karena imam atau konsep kepemimpinan dalam ajaran Ahlul Bait, imamah atau kepemimpinan adalah keberlanjutan dari tugas para nabi. Wilayah yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi pada Imam Ali merupakan ketetapan atau perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat dikatakan, innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa hum raki'un. Bahwa yang Allah jadikan wali kepada mereka, yaitu kepada kita, wali dan rasulnya, dan mereka yang beriman, mereka yang mendirikan sholat dan membayar zakat dalam keadaan ruku. Ayat ini jelas, baik dari ahli sunnah atau syiah ahlul bait, menafsirkan ayat itu ditujukan kepada Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam, bahwa Ali bin Abi Thalib pada saat Idul Ghadir, pengangkatan beliau sebagai khalifah pertama setelah Rasulullah, di haji wada atau di peristiwa Al-Ghadir, Rasulullah mengatakan, alastu aula bikum, bukankah aku ini lebih mulia daripada kalian? Itu min anfusikum, alastu aula bikum min anfusikum. Para sahabat saat itu menjawab, qalu bala, ya benar wahai Rasulullah. Lalu apa yang dilanjutkan oleh Rasulullah? Qala faman kuntu maula, maka siapa yang menganggap aku ini adalah sebagai imam atau pemimpin, maula, fahadha aliyun maula, maka Ali pun adalah maula, pemimpin setelahku nanti. Bahwa penetapan kepemimpinan atau Imam Ali, yaitu keluarga Ahlul Bait Nabi sallallahu alaihi wa alihi, melalui melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi,
Kalau kita baca dalam doa ziarah al-jami'ah, wa anfusukum fin nufus wa atharakum fil athar, fal Imam Husain juga demikian. Waliyun ala sairil anfus wal amwal, bahwa Imam Husain juga lebih mulia daripada diri kita sebagai kaum mukmin, baik dinisbatkan kepada diri kita ataupun kepada harta kita, maka Imam Husain lebih mulia dan harus didahulukan. Bukan hal yang aneh ketika Imam Husain alaihi salam melakukan sikap dengan mencegat kabilah dari Yaman yang membawa harta untuk menuju Yazid, karena harta lebih mulia, harta yang dibawa oleh mereka mana lebih mulia daripada jiwa Al-Husain? Jelas jiwa Al-Husain yang lebih mulia dan harus didahulukan. Karena itu wilayah yang diduduki atau yang dipegang oleh Imam Husain adalah wilayah hakiki. Karena itu An-Nabi aula bil mu'minin min anfusihim, demikian pula dengan Imam Husain. Husain minni wa ana min Husain. Aku, Husain adalah dariku. Husain minni wa ana min Husain. Aku pun dari Husain. Karena itu bahwa Al-Imam Husain adalah wali atau imam keberlanjutan dari abangnya Al-Imamul Hasan Al-Mujtaba, maka Imam Husain memiliki hak, memiliki wilayah untuk memutuskan apa yang akan diambil sikap kepada kabilah Yaman ketika membawa harta untuk diserahkan kepada Yazid. Imam Husain mengambil harta dan menyita, serta setelah itu dibagikan untuk fuqara wal masakin. Keputusan imam merupakan syar'i, sebagaimana Nabi memutuskan sesuatu pada umat. Ketika kita melihat sesuatu di depan kita berbahaya, apa yang akan kita lakukan? Pasti kita akan mengambil sesuatu itu dan menyembunyikan sesuatu itu supaya tidak menjadi mudarat untuk orang lain. Ketika kita melihat paku di jalan atau pisau di jalan, pasti kita akan selalu atau pasti kita akan segera menyingkirkan dan mengambil barang berbahaya itu dari jalan. Demikian pula ketika Imam Husain melihat kabilah Yaman membawa harta yang begitu banyak untuk diserahkan kepada manusia durjana Yazid bin Muawiyah, dengan segera Imam Husain menyita, karena pasti harta itu akan digunakan untuk maksiat dan memerangi keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang bisa Al-Fakir sampaikan di sesi pertama ini. Insyaallah Al-Fakir akan lanjuti di sesi berikutnya. Assalamualaikum ya Aba Abdullah wa ala al-arwahi allati hallat bi finaik. Alaika minni salamullahi abadan ma baqitu wa baqiya al-lail wan nahar. ولا جعله الله آخر الأهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.